Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ton Sabtu ya. Menanggapi komentar saudara kita ya dari Madiun ya. Madiun ini kota gadis teman-teman ya. Kota gadis aja pikirane ngeres ya. Kota gadis itu dagang dan industri ya. Kalau Anda lewat Madiun itu pasti ada tulisannya seperti itu ya. Tidak tahu saya di mana ya. Kalau tidak di alun-alun di mana gitu ya. Saya pernah baca itu. Ya, ini kaitannya dengan saya ada bisikan atau firasat apabila di diri saya, keluarga saya, atau orang lain ada gejala perbuatan kurang baik dari orang lain. Apa yang harus kita perbuat? Ya, yang pertama, Anda buktikan dulu. Ya. Apakah perbuatan tidak baik dari orang lain tersebut benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi atau benar-benar ada di dalam diri Anda? Ini yang Anda harus cek dulu ya. Jadi jangan asal menyimpulkan bahwasanya hanya feeling saja. Ya, makanya manusia itu dikaruniai dua sisi ya. Sisi batin juga sisi lahir gitu ya. Sisi batin juga sisi pikiran. Ya, tujuannya untuk menyeimbangkan. Supaya kita katakanlah batin Anda menangkap bahwasanya Anda ini kena sihir, kena santet, kena teluh. Ya. Ini Anda harus buktikan. Anda harus buktikan dengan kehidupan Anda. Kira-kira kehidupan Anda ini normal-normal saja tidak? Kira-kira kehidupan Anda ini baik-baik saja tidak? Gitu. Atau jangan-jangan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Gitu. Ini saya contohkan diri saya ya. Biasanya ya, ketika kita ini terindikasi ada gangguan dari orang lain, sihir ya, yang berupa sihir. Nah, ini tidak hanya di alam kesadaran ya, bisa juga masuk ke alam mimpi. Dan orangnya itu saja gitu loh ya. Ketika kita ini bermimpi ya orangnya itu, pelakunya itu tidak berubah. Walaupun kasusnya ya, kronologisnya, ceritanya di alam mimpi itu berubah, tapi orangnya tidak berubah. Nah, semalam itu saya mimpi teman-teman ya. Semalam itu saya mimpi ya sampai pagi, tidak bisa bangun ya, gitu. Ya, saya tidak bisa bangun, sakit semua badan saya. Akhirnya saya minum obat ya, minum obat analgesik ya. Nah, terus saya buat tidur lagi. Habis sholat saya tidur lagi, sudah tidak kuat badan saya gitu. Ya, saya berpikir bahwasanya saya saat ini tidak bisa buat materi gitu. Ya. Tapi herannya ketika sudah jam 8 pagi itu berangsur-angsur ya, berangsur-angsur membaik. Artinya rasa sakit itu hilang. Walaupun tidak hilang 100% ya, hilang katakanlah 60% gitu sudah kita bisa aktivitas itu. Dan ini berlangsung ya. Berlangsung kurang lebih ya hampir 8 tahun ya saya alami gitu. Walaupun tidak setiap hari ya. Ada kalanya ya sehat gitu. Nah, saya paham bahwasanya ini adalah sihir ya. Teluh, santet ya. Saya kira saya kira sudah ada efeknya gitu ya. Ternyata masih ngefek gitu, masih ada gitu. Ya, dan mimpinya selalu tersambung dengan orang tadi gitu. Orang yang melakukan itu gitu. Di dalam mimpi itu ya selalu seperti itu ya. Saya mimpi itu dari Batu ya, dari Kediri atau apa gitu ya. Dari Kediri saya mau perjalanan pulang ke Batu, ke Pasuruan ya. Lewat Batu, tapi saya tidak tahu arah. Nah, ini kan tidak masuk akal gitu ya. Saya dari Kediri mau ke Pasuruan lewat Batu tidak tahu arah, padahal itu ya sudah ratusan kali saya lewat sana gitu. Kayaknya tidak masuk akal, tidak tahu gitu. Di dalam mimpi itu tidak tahu. Jadi dalam mimpi itu ya kelihatan adalah bukan jalur bukan jalur aspal gitu ya, bukan ya, tapi ada di pedesaan. Dan di sana hujannya deras. Ya, di sana hujannya deras
terus jalannya itu licin ya, kepleset-pleset itu. Saya kepleset-pleset itu. Ya. Tapi saya punya keyakinan di dalam mimpi itu saya sadar saya harus sampai, saya tahu. Ya, saya tahu yang tempat yang saya tuju gitu. Ya, tapi di situ kepleset-pleset, seret. Artinya apa? Jalan yang saya tempuh ini masih berliku. Ya, akan banyak hambatan, akan banyak kendala di perjalanan hidup saya. Nah, jadi bisa masuk ke alam mimpi juga gitu. Ya, jadi ketika sihir ya, ada gangguan itu tidak Anda hiraukan ya. Seperti saya ini kan tidak saya hiraukan, sudah berapa tahun ini ya. Sudah 3 tahun tidak saya hiraukan. Ya. Kalau dulu saya hiraukan, tapi sudah hampir 3 tahun ini tidak saya hiraukan. Wis karep-karepmu, yang penting aku ngaji gitu. Ya. Sihir itu melemah, tapi ya tetap muncul ya. Muncul di alam mimpi saya, di alam kesadaran saya juga sering muncul, di alam mimpi juga muncul. Nah, apa yang Anda harus lakukan ketika mengalami semua itu? Lakukan terus pembersihan. Kalau perlu Anda puasa. Dan ini ya, saya juga akan siap-siap juga puasa gitu loh ya. Nah, karena kalau sudah ngefeknya sudah sakit semua itu biasanya sudah aktif lagi ya, mereka ini mau melakukan serangan gitu. Nah, coba bayangkan ya, ketika Anda tidak bisa aktivitas gitu. Ketika Anda tidak bisa bekerja, ya otomatis ya Anda akan semakin stres, semakin depresi. Nah, cara melawannya apa? Dengan melakukan pembersihan, dengan puasa. Itu bisa untuk menjadikan perisai Anda ya, pembersihan Anda. Jadi kalau misalkan yang diserang itu adalah keluarga Anda, ya Anda harus ajak semuanya gitu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya ini masih sambung ya dengan yang kemarin saya di Pasuruan itu ya. Habis ada penampakan ya, ngungak segini saja ya, nginceng gitu ya. Jadi makhluk halusnya, sihirnya itu nginceng, makhluk halusnya itu nginceng. Nah, di tempat nginceng itu saya tirakati. Akhirnya saya ini seharian dihari ya, dihari. Berarti apa yang terjadi? Energi negatif tersebut sudah masuk dalam tubuh saya. Saya ngaji, terjadi gesekan energi. Saya ngaji ini kan memasukkan energi positif ke dalam diri saya. Ya, selama 2 hari ya saya ngaji. Ya, ngaji yang fokus ya, memang untuk pembersihan, bukan ngaji biasa ya. Kalau biasa ya ngaji amalan ya biasa saya lakukan setiap hari. Ya, tapi ketika ada kejadian seperti itu, saya coba fokuskan dengan membangkitkan amalan yang pernah saya amalkan. Ya. Jadi ketika Anda ini pernah mengamalkan katakanlah 10 tahun yang lalu, itu bisa kita tarik lagi energinya. Kita bisa baca ulang, itu sudah bangkit energinya. Dan itu bisa kita gunakan. Nah, kemarin itu saya uji coba seperti itu. Alhamdulillah berhasil ya, langsung di hari ya. Tapi di hari tidak lemes teman-teman. Ya. Tapi malah justru semangat. Oh, di hari loh saya makan sambal gitu ya. Saya buat sambal baca itu. Ya. Sambal udang itu. Saya buat sambal udang bawahnya itu. Ya harusnya kalau di hari terus kan nggak ada sembuh-sembuh ketika makan sambal ya. Tapi malah sembuh saya makan sambal gitu. Ya itulah. Jadi caranya seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda merasakan bahwasanya ada yang tidak beres, Anda periksa kehidupan Anda, terus lakukan tindakan pembersihan. Baru energi negatif itu akan hilang. Ya, tentunya ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tentunya tergantung dari besaran energi dari makhluk tersebut, juga besaran energi yang Anda himpun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.